Ibu yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini nikmat sekali rasanya bisa mendengarkan azan maghrib tadi sore. Azan maghrib yang kita dengarkan tadi sore itu rasa-rasanya berbeda perasaannya dengan azan maghrib pada hari sebelumnya. Karena azan maghrib tadi sore itu tidak sekedar merupakan penanda waktu masuk sholat maghrib, tetapi sekaligus juga penanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk berinteraksi dengan bulan Ramadan. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, apa sih untungnya kita bisa bertemu dengan Ramadan? Untungnya banyak sekali. Bagi yang paham tentu sangat bergembira sekarang ini. Bergembira sekali karena di bulan Ramadan itu kemuliaannya luar biasa. Amal-amal ibadah pahalanya dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, dosa tidak tertolak. Semuanya serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disemangati untuk beribadah dengan sangat luar biasa. Dikatakan bahwa pintu surga dibuka lebar-lebar. Dia semangat untuk melakukan amal ibadah yang baik. Pintu neraka ditutup, menyemangati kita untuk menjauhi maksiat sejauh-jauhnya. Lain daripada itu, bulan Ramadan adalah merupakan tamu mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui kita dengan tugas dan misi. Dan tugas dan misinya itu sangat kita butuhkan. Kita sangat mengharapkan Ramadan itu melaksanakan tugasnya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Kita akan dibentuk oleh Ramadan menjadi pribadi yang mulia. Dan kalau kita sudah terbentuk menjadi pribadi yang mulia, itu tidak akan kembali menjadi pribadi yang sebelumnya. Seperti pohon ditebang oleh tukang kayu menggergaji pohon menjadi kasur, menjadi papan, kemudian dibentuk menjadi mimbar seperti ini, maka mimbar ini tidak akan kembali menjadi pohon lagi. Walaupun sifat kimianya masih sama. Mimbar ini kalau diteliti sifat kimianya sama dengan pohon pembentuknya. Kalau pohon jati ya sama dengan pohon jati yang lain. Kalau pohon nangka ya pohon nangka gitu. Tetapi lebih dari itu ada yang sifat kimianya pun berubah. Contohnya adalah tanah liat. Tanah liat itu di tangan pengrajin keramik yang handal, dia bisa dibentuk menjadi keramik yang kemuliaannya itu berlipat-lipat ganda. Karena ini fisik ya, karena ini benda, maka kemuliaan kita lihat dari fisiknya, kita lihat dari harganya. Sekedar menggambarkan, beberapa tahun lalu ada pameran keramik, dipajang keramik dari berbagai macam kualitas. Nah, salah seorang pengunjung nyenggol keramik itu dan jatuh, rusak. Saya nggak tahu rusaknya apakah cuma benda, atau digrumpil, apa pecah. Tapi namanya barang seni, kalau sudah cacat itu harganya hilang, tidak ada harganya. Padahal keramik yang dijatuhkan itu harganya 686 juta rupiah. Padahal bahan pembentuknya tanah liat. Berapa harga tanah liatnya? Katakanlah 2 ember tanah liatnya, apanya suruh membeli 50.000 aja mungkin nggak mau. Bahkan yang disuntak di depan rumahnya harus dibersihkan, kan undang-undang kalau bersih malah bayar. Nah, ini tanah liat yang tidak ada harganya bertemu dengan pengrajin yang handal, berlipat ganda kemuliaannya. Ini gambaran kita. Gambaran kita sebelum bertemu dengan Ramadan, kita ini tanah liat. Saya ini tanah liat. Bapak Ibu juga tanah liat sama. Kan Allah mengatakan, "Khalaqal insana min shalsalin kal fakhor." Kita ini diciptakan dari sol-sol. Sol-sol itu tanah liat. Pada puasa dengan sol-sol itu tanah liat. Nah, kita yang tanah liat bertemu dengan Ramadan, itu gambarannya tadi seperti tanah liat yang bertemu pengrajin yang handal tadi. Maka kita bisa menjadi keramik. Bukan keramik ya, kita manusia. Kita akan menjadi mulia, yang kemuliaannya itu menjadi berlipat ganda. Dan kalau sudah menjadi mulia itu tidak akan kembali menjadi pribadi yang sebelumnya. Keramik
itu kalau sudah jadi keramik, mau digepuk, mau dihaluskan, mau ditumbuk, mau digerus, tidak akan jadi tanah liat. Kalaupun dia menjadi serbuk keramik, bukan tanah liat lagi, tidak akan jadi tanah liat. Nah, harusnya kita seperti itu. Setelah betul-betul bulan Ramadan ini, kita betul-betul menjadi pribadi yang sangat mulia, karena di bulan Ramadan ini banyak melakukan kebaikan, dan Ramadan ini seperti lahan yang subur untuk menumbuhkan berbagai macam kebaikan. Maka kita menjadi mulia karena dengan berbagai macam kebaikan itu. Tetapi sayangnya, faktanya, kita kok tidak seperti keramik. Kalau keramik itu tidak akan kembali menjadi tanah liat. Tapi faktanya kita balik ya, ketika Ramadan itu kan luar biasa, kita kayaknya udah mantep sekali kan, kemana-mana ya membawa kita sebuah Al-Quran, membawa musaf. Kemudian menahan nafsu, insya Allah kuat. Menahan maksiat, insya Allah ringan. Apalagi menahan lapar. Bahkan target-target ibadah kita, misalnya kita target 10 hari khatam, berarti sehari harus 3 juz. Habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis tarawih 1 juz, itu masih ringan. Itu di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan meninggalkan kita, apakah masih seperti itu? Atau kita kembali lagi kepada kebiasaan kita yang ngajinya cuma kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Kalaupun pas iya, kadang-kadang cuma sehalaman 2 halaman, kadang-kadang satu ruko kan, ketemu ruko udah pas 5 menit di tempatnya berhenti, besok lagi. Kenapa kita kembali lagi? Kok tidak seperti keramik kita? Karena kuncinya, kesimpulannya bahwa Ramadan gagal membentuk kita menjadi pribadi yang mulia. Kenapa Ramadan bisa gagal? Apakah Ramadan tidak menggunakan salah SOP? Tidak mungkin. Ramadan sudah menggunakan SOP yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita yang tanah liat ini yang sulit dibentuk. Mungkin terlalu becek kita ini, bergedrek. Dibentuk menjadi apa itu bergedrek. Wong ora iso angel banget saking mulai beceknya itu. Nah, sesungguhnya kan seperti murid dengan guru. Gurunya sudah pintar sekali, lulusan universitas paling bagus. Gurunya sudah pintar, gurunya sudah pintar, sudah berpengalaman ngajar, tetapi muridnya tidak bercita-cita jadi pintar. Muridnya nggak ada cita-cita pintar, jadi tidak berupaya untuk jadi pintar. Maka ya dikasih tugas tidak dikerjakan, sekolah bolos, PR ya tidak digarap. Maka muridnya tidak akan jadi pintar. Karena apa? Tidak punya keinginan untuk menjadi pintar. Nah, jangan-jangan kita seperti itu. Jangan-jangan kita tidak berkeinginan jadi pintar. Dalam hal ini bukan jadi pintar. Dalam hal ini jangan-jangan kita tidak berkeinginan untuk menjadi mulia. Sehingga dibentuk untuk menjadi mulia itu susah. Ramadan sudah berusaha sangat presisi, sangat akurat. Tetapi kita yang tidak ada timbal baliknya, kita tidak punya cita-cita untuk jadi mulia. Bahkan kita tidak tahu mulia itu kayak apa. Nah, paling tidak kita tahu lah mulia itu kayak apa. Mulia itu 2 tingkat di atas benar. Jadi seorang muslimin muslimah itu tindakan dasarnya itu benar. Setelah benar, tingkatan di atasnya itu baik. Setelah baik, tingkatan di atasnya itu lebih dari baik. Itu namanya mulia. Baru kita bukan mulia di situ. Jadi mulia itu 2 tingkat di atas benar. Nggak cukup hidup ini hanya benar. Hidup ini harus baik. Kalau perlu harus mulia. Jadi urutannya hidup ini harus benar dulu. Setelah benar harus baik. Setelah baik mulia. Apakah ada salah yang bisa jadi baik? Tidak ada. Salah tidak akan jadi baik. Kalau mau baik tidak ada salah. Salah tidak akan jadi baik. Tidak ada baik yang salah. Semua baik mesti benar. Nah, bedanya kalau benar itu bisa kita rasakan di diri kita sendiri, tapi kalau baik itu sudah bisa dirasakan orang lain. Contoh misalnya, kita dihina orang. Ketika kita dihina orang, itu seandainya kita menahan marah, salah atau mboten? Mboten salah atau? Kita dihina orang, benar kita marah, tidak salah. Tidak salah itu berarti tindakan benar, berarti boleh. Menahan marah itu boleh. Tetapi apakah sudah baik?
Lu kok tahu kalau itu belum baik, menahan marah itu belum baik? Buktinya orang yang menahan marah itu mukanya mesti nggak enak dilihat. Leres nggak kebutuhan? Leres toh? Nongkrong ngampet nesu niku mesti orang enak arah ini didelok oleh sekolah. Nah kalau mau baik maafkan. Nah kalau sudah memaafkan itu bisa dirasakan orang. Orang bisa merasakan ini sudah baik ya. Nah. Memaafkan itu baik, sudah benar. Apakah sudah mulia? Belum, karena mulia itu paripurna, mulia itu paling atas. Ada yang lebih atasnya lagi dari itu, yaitu membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi orang yang berbuat buruk tadi kita balas dengan kebaikan, itu namanya mulia. Namanya mulia. Kan Allah menyemangati seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Lebih baik amalnya, lebih baik itu padha karo baik napa mboten? Benten lebih baik kok. Lebih baik itu baiknya lebih. Baiknya lebih itu berarti kakaknya baik. Nah, kakaknya baik itu namanya mulia. Nah itu mulia. Jadi tidak cukup hidup ini hanya baik, kalau perlu hidup ini harus mulia. Maka kalau kita yakin bahwa membalas perbuatan buruk dengan kebaikan itu adalah mulia, ketika dihadapkan pada kita pilihan-pilihan itu, kita milih yang mana? Ketika kita dihina orang tadi, kita milih yang mana? Mau berbuat benar, menahan marah. Mau berbuat baik, maafkan. Mau berbuat mulia, balas dengan kebaikan. Sebenarnya itu pakai soto misalnya, apa? Nah, itu pakai motor, bensin lu grab. Boleh nggak? Boleh. Membalas perbuatan buruk dengan kebaikan. Boleh. Boleh. Bahkan itu baik dan itu benar. Benar. Apa pilihan kita? Dan kita tadi jangan-jangan tidak pernah bercita-cita untuk menjadi mulia. Kita kan bercita-cita jadi mulia. Harusnya pilihan kita adalah yang terakhir tadi, yang apa? Yang membalas keburukan dengan kebaikan. Itu menjadi cita-cita kita. Kalau kita nggak pernah bercita-cita seperti itu, ya kita akan sulit untuk menjadi mulia. Nah, kalau seandainya kita sudah senantiasa berkeinginan untuk menjadi mulia dan kita berusaha betul untuk menjadi mulia, insya Allah nanti inline dengan Ramadan membuat kita jadi mulia, kita juga berkeinginan jadi mulia, inline. Maka insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini semua kita di sini menjadi orang yang berubah derajatnya menjadi mulia, yang berlipat ganda kebaikannya, seperti keramik tadi bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat kemuliaannya. Nah seperti itu. Mari kita lihat lagi ketika kita dihina orang tadi. Ketika kita dihina orang itu kemudian kita menahan marah, itu wajar apa tidak? Sebagian orang akan mengatakan wajar karena kita dihina orang, kita menahan marah, wajar. Kalau emosi kita terpancing, apakah itu wajar? Wajar. Emosi terpancing karena dihina orang, wajar. Kemudian kalau seandainya kita menjadi susah, wajar apa tidak? Wajar. Emosi terpancing marah dan susah itu bahkan bisa itu menjadi kebaikan kalau ini dua-dua tiganya tadi, marah, emosi terpancing, kemudian susah, itu masih dalam alam pikiran dan perasaan. Tapi ketika menjadi tindakan harus disentuh ilmu, dan kalau disentuh ilmu maka kita akan temukan bahwa marah, ingin marah, emosi terpancing dan susah itu kesempatan untuk beramal baik, melakukan amal baik yang bernama sabar. Sabar itu pahalanya bigoiri hisab. Baca surat, saya lupa ayatnya, ayat 10, ayatnya lupa saya suratnya. Ya, nanti cari dibaca dari Alif Lam Mim sampai Anas ini ketemu. Bahwa orang yang sabar itu pahalanya bigoiri hisab. Innama sobiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu diberi pahala bi ghairi hisab. Kalau orang yang sabar itu diberi balasan yang banyak sekali, tidak bisa dihitung bi ghairi hisab,
Sementara untuk sabar itu kita butuh ingin marah, maka ingin marah itu baik atau tidak? Baik atau ingin marah itu? Dan ingin marah itu baik, tidak sekedar wajar tadi. Ingin marah itu baik, susah itu baik, emosi terpancing itu baik sepanjang ketika keluar menjadi tindakan disentuh oleh ilmu. Seperti itu. Nah, kalau ingin marah itu baik, maka orang yang membuat kita marah itu orang baik atau orang buruk? Orang baik toh? Mereka sudah berkorban loh. Berkorban menghinakan dirinya untuk menjelek-jelekan kita. Mau dia seperti itu, berarti kan dia orang baik. Sudah berani mengorbankan dirinya, menghinakan dirinya untuk menjelek-jelekan kita misalnya. Itu kan mereka orang baik. Membuat kita punya kesempatan untuk berlaku sabar. Tetapi bagi dia sendiri buruk. Baiknya itu untuk kita, baiknya untuk kita, buruknya untuk dia yang melakukan. Makanya jangan terus wah namun aku tak gawe wong liya nesu. Ah itu buruk, untuk panjangan buruk. Tapi untuk yang dibuat marah, kalau dia bisa sabar maka itu menjadi kebaikan. Nah itu mungkin tidak terlalu panjang, saya akhiri. Sekarang yang paling penting bahwa apa yang harus kita siapkan supaya inline dengan Ramadan tadi, supaya kita bisa klop dengan Ramadan, maka yang kita siapkan adalah hati kita, menata hati. Ini masih tanggal 1, silahkan ditata hatinya supaya bisa inline dengan Ramadan. Hatinya seperti apa? Hati itu menjadi tuan rumah yang akan menerima tamu Ramadan. Tamu Ramadan harus dibikin kerasan. Cara bikin kerasan, hatinya harus bersih. Kalau ibarat rumah kita bersih, maka tamu akan kerasan tinggal di rumah kita. Membersihkan hati ini merupakan materi yang agak panjang yang harus kita bahas di waktu yang berbeda dengan yang sangat singkat ini karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, yang penting membersihkan hati itu adalah melakukan banyak kebaikan. Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu akan menggugurkan dosa dan menambah budi-budi amal ibadah kita. Terima kasih. Mohon maaf semua kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.